Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulin karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat tersebut kita selalu mampu untuk mensyukurinya, yaitu dengan jalan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertemuan ini pertemuan yang keberapa? Ya? Pertemuan yang ke-32. Dan ini merupakan pertemuan yang terakhir. Pertemuan yang terakhir. Ya. Ya? Nanti kita pikirkan setelah itu. Ya, kalau enggak saya ya mungkin ada orang lain mungkin yang isi. Nanti kita pikirkan. Yang jelas kita selesaikan dulu. Ya, jadi dari tulisan Dr. Thoriq As-Suwaidan itu saya telah berusaha semampu saya untuk saya ambil yang penting-penting. Ya. Kemudian saya lengkapi dengan literatur yang lain yang ada pada saya. Kemudian saya sampaikan dengan, kalau bahasa saya lumayan cukup detail walaupun tidak semuanya sampaikan, tapi dari 32 kali pertemuan ini rasanya cukup panjang lebar, cukup detail. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari, ya, kesimpulan dari sejak awal sejarah Yahudi, ya, apa itu Yahudi, siapa itu Bani Israel, karakter-karakter mereka dan tabiat-tabiat buruk mereka, kemudian bagaimana Bani Israel bisa menguasai, ya, dunia padahal Bani Israel ini satu bangsa yang terusir. Ya, itu sudah saya sampaikan semua. Nah, pembahasan malam ini yang terakhir insya Allah. Setelah itu nanti kita pikirkan ya apa kajian ke depan, atau mungkin ada yang mau ngisi menggantikan saya di malam Rabu ini ya, untuk ngisi kajian yang lain, nantilah kita pikirkan. Malam ini saya akan sampaikan beberapa hal. Main di luar ya. Dari banyaknya ya bangsa-bangsa atau komunitas atau orang-orang yang memihak ya Yahudi, ya kita saksikan hari ini bagaimana Yahudi itu Bani Israel
bisa bertahan sampai hari ini membantai kaum muslimin Gaza itu karena ada pendukung-pendukungnya. Ya. Kalau Israel sendiri nggak bakal mampu dia. Ya. Ternyata ada di antara orang-orang Yahudi sendiri yang asli Yahudi yang tidak memihak kepada Zionis internasional. Orang Yahudi asli yang mereka justru menentang cita-cita Zionisme. Ya, saya sudah jelaskan bagaimana Zionisme itu apa dari kata-kata Zion. Zion itu salah satu bukit yang ada di Palestina. Ya, bahasa mereka itu Zion. Kalau bahasa orang di sana, bukit itu disebut Bukit Suhyun. Ya, jadi Zionisme itu cita-cita untuk kembali masuk ke Palestina, yang mereka yakini sebagai land of promise, tanah yang dijanjikan. Ya, jadi Yahudi ini sejak terpisah-pisah di seluruh dunia mereka nggak diam. Ya, mereka selalu bekerja, ya, beraktivitas untuk tujuan kembali masuk ke bumi Palestina. Setelah mereka terusir, ya, sampai akhirnya mereka terpecah, ya, di berbagai negeri di seluruh dunia. Yang ke barat Yahudi Ashkenazim, yang ke timur masuk ke negeri-negeri Arab, ya. Saya sudah sampaikan bagaimana Yahudi di zaman Rasulullah, ya. Jadi di negeri Arab ada Yahudi juga, ya. Yahudi Sapardim, bahkan ada Yahudi Cina. Yahudi Indonesia pun ada. Ya. Yahudi Indonesia ada. Nah, ternyata di antara orang-orang Yahudi ada, ya, tokoh-tokoh atau rabi, ya, pendeta-pendeta Yahudi yang justru menentang, ya, cita-cita untuk menguasai Palestina. Di antaranya yaitu salah satu rabi, ya, rabi itu pendeta Yahudi yang bernama Yisroel David Weiss. Ya, namanya Yisroel David Weiss. Yisroel David Weiss ini seorang ulama mereka, tinggal di New York, ya, tinggal di Amerika, dan dia merupakan Yahudi berketurunan Hongaria. Ya, Yahudi orang tuanya, nenek moyangnya itu Yahudi Hongaria. Tinggal di New York. Dia dengan beberapa aktivis-aktivis Yahudi yang seide dengan dia mendirikan satu lembaga, satu gerakan, ya, yang mereka namai Naturei Karta Internasional. Ya, Naturei Karta Internasional. Naturei Karta Internasional ini berkedudukan di New York, satu lembaga, ya, yang punya keinginan justru ingin menentang Zionisme. Ini termasuk nekat ini. Ya, Yisroel David Weiss ini termasuk nekat. Ya, orang Amerika saja mikir-mikir menghadapi Yahudi, tapi justru dia mendirikan satu lembaga, mengumpulkan komunitas Yahudi yang seide dengan dia, ya, kemudian punya keinginan cita-cita menentang cita-citanya Zionisme. Ya, jadi menurut Yisroel David Weiss ini dan komunitasnya ini, komunitas Naturei Karta ini, bahwa tindakan menguasai Palestina oleh orang-orang Yahudi yang ada dalam gerakan Zionisme internasional itu satu tindakan yang zalim. Ya, dan kata Rabbi David Weiss ini, ajaran Yahudi yang sekarang ini, ya, yang mereka semua itu ada dalam payung Zionisme internasional itu ajaran setan. Jadi ternyata ada juga di antara orang Yahudi, tokoh Yahudi yang tidak suka, yang tidak mendukung untuk menguasai Palestina. Ya, justru ini kedudukannya di New York, ya. Yisroel David Weiss, ya, Yahudi Hongaria. Jadi dia selalu bergerak mengkampanyekan penentangan terhadap ide-ide Zionisme untuk menguasai Palestina. Dia selalu menentang. Nah, gitu. Nah, selain dia ada seorang bekas, ya, pernah menduduki jabatan presiden di Amerika, cuman tidak lama. Ya, dia sempat menjabat hanya beberapa waktu, kemudian beliau meninggal. Ya, yaitu Benjamin Franklin.
Ya, Benjamin Franklin ini salah satu presiden Amerika yang pernah dilantik jadi presiden, kemudian tidak lama dia memimpin, dia meninggal. Nah, ketika beliau hidup, ya, setelah dilantik jadi presiden, beliau di hadapan Senat Amerika pernah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu harus diusir dari Amerika. Ya, bangsa Yahudi itu harus diusir dari Amerika. Karena apa? Orang-orang Yahudi ini dimanapun mereka tinggal selalu merusak. Dimanapun dia tinggal selalu merusak dan selalu berkhianat. Ya. Dan menurut Franklin ini orang-orang Yahudi itu tertutup, ya, tidak mau bersosialisasi dengan orang-orang di luar Yahudi dan menganggap bangsa pilihan Tuhan. Yang lain itu dianggap seperti pasir saja. Kalau bahasa mereka itu ghoyim. Ya, bangsa di luar Yahudi itu ghoyim. Ya. Maka Benjamin Franklin ini memerintahkan, ya, kepada orang-orang Amerika, usir semua, suruh keluar orang Yahudi dari Amerika. Ya, karena mereka selalu membuat kekacauan. Dimanapun, di negeri manapun mereka berada, selalu bikin kacau dan selalu berkhianat. Kalau tidak kalian usir, ya, kata Benjamin Franklin, dalam waktu tidak sampai 200 tahun, 100 tahun lebih, ya, kau akan lihat anak cucu kalian bangsa Amerika akan menjadi budaknya Yahudi. Ya. Dalam waktu nggak sampai 200 tahun, ya, kau akan lihat anak cucu bangsa Amerika ini akan menjadi budak Yahudi, dan itu memang sudah terbukti. Ya. Orang Yahudi di Amerika, ya, walaupun mereka itu sedikit, tapi mereka kaya-kaya, ya, kaya-kaya. Ya. Sistem perbankan dunia itu di tangan mereka. Di satu keluarga namanya keluarga besar Rothschild. Ini penguasa bank dunia ini, ya, menguasai keuangan dunia. Keluarga Rothschild ini menguasai perbankan dunia. Nah, orang-orang Amerika, asli penduduk Amerika itu banyak yang menjadi pekerja di perusahaan-perusahaan milik orang Yahudi. Bahkan, ya, banyak juga di antara orang-orang Amerika, kata ini, ya, yang akan menjadi, ya, tukang-tukang kebunnya di rumah-rumah elit orang Yahudi. Ya, jadi hebatnya Yahudi, sedikit, ya, tapi mampu menguasai yang banyak, ya, gitu. Ya. Jadi yang jadi budaknya bangsa Amerika, kerja, ya, di perusahaan Yahudi, bahkan menjadi tukang-tukang kebunnya di perumahan-perumahan elit orang-orang Yahudi, gitu. Kemudian, ya, di bagian akhir daripada tulisan Dr. Thoriq Aswedan itu, beliau memberikan kata-kata penutup, ya, kata-kata penutup, ya, atau disebut khotimah, ya, penutup dari pembahasan, ya, tulisan beliau yang panjang lebar itu. Saya akan bacakan, ya, bahwa kata Dr. Thoriq Aswedan, kesimpulannya, pada mulanya Yahudi adalah agama samawi yang lurus. Akan tetapi pengikut dan umatnya telah menyelewengkannya dan merubahnya sehingga ajarannya menyimpang, ya, dari yang diturunkan Allah. Awal-awal diturunkan kitab Taurat, ya, orang-orang Yahudi yang bersama Nabi Musa, Bani Israel itu masih lempeng, ya, masih berpegang kepada kitab Taurat. Ya, tetapi dalam perjalanannya, akhirnya kitab Taurat itu diselewengkan. Saya telah bacakan di pertemuan yang dulu-dulu bagaimana mereka, ya, Masya Allah, ya, dengan tidak ada beban dosa, ya, merubah isi kitab Taurat. Dan itu Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Di antara banyaknya ciri-ciri busuk orang Yahudi, mereka suka merubah-rubah isi kitab. Ya, jadi dalam perjalanannya mereka tidak lagi lurus, ya, mereka bengkok dan mereka rubah-rubah isi kitabnya. Awalnya lurus, ya, agama samawi,
ya, agama langit, ya. Karena Allah berikan kitab kepada Nabi Musa, dan kitab itu dipegang oleh bangsa Bani Israel ketika itu. Tetapi dalam perjalanannya mereka menyeleweng, menyimpang. Kemudian kata Dr. Thoriq Aswedan, pada masa pemerintahan kaum muslimin di negara-negara di mana ada komunitas Yahudi tinggal, kaum Yahudi mendapat perlakuan yang baik dan adil. Ya, jadi dimanapun di negeri-negeri Islam yang di dalam negeri Islam itu ada orang Yahudi itu diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan adil. Ya, termasuk bagaimana Rasulullah memperlakukan orang Yahudi di Madinah. Ya, Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, ya, Bani Quraizah. 3 kelompok orang Yahudi ini oleh Rasulullah sampai diikat dengan perjanjian, ya, namanya Sulhul Madinah, Piagam Madinah. Diikat dengan perjanjian saling tolong menolong, sama-sama menjaga kota Madinah, ya, tidak boleh saling memerangi, diperlakukan baik, ya. Dan itu di mana saja, bahkan zaman setelah Rasulullah, di zaman khalifah-khalifah yang di situ ada orang-orang Yahudi, mereka hidup aman, dilindungi oleh pemerintahan Islam, diperlakukan baik. Berbeda dengan perlakuan bangsa lain yang suka menindas orang-orang Yahudi. Ya, jadi perlakuan kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin yang di dalam negeri itu ada orang Yahudi hidup aman. Ya, diperlakukan dengan baik. Berbeda dengan bangsa lain selain umat Islam. Ya. Bangsa lain selain umat Islam di negeri-negeri non-muslim yang di dalamnya ada orang Yahudi itu tidak pernah hidup senang. Ditindas oleh mereka, bahkan puncaknya yaitu di Jerman. Saya sudah sampaikan bagaimana pemimpin Jerman kala itu, ya, Adolf Hitler membantai jutaan orang Yahudi. Ya, menurut satu riwayat 2 juta lebih. Orang Yahudi itu dibantai, dikumpulkan di satu kamar gas beracun. Ya, dibantai. Nah, sikap ini berbeda dengan sikapnya umat Islam di negeri-negeri Islam. Ketika ada orang Yahudi, ya bahkan non-Yahudi pun kalau tinggal di pemerintahan Islam dilindungi, aman. Sementara orang non-Muslim di negeri-negeri mereka yang di dalamnya ada orang Yahudi, mereka menindas orang-orang Yahudi, bahkan membantai orang-orang Yahudi. Ya. Dan ini pun karena ulah Yahudi sendiri. Dan di Madinah pun seperti itu. Awalnya diperlakukan baik, ya, diikat dengan perjanjian, tapi akhirnya orang Yahudi itu berkhianat. Saya sudah sampaikan bagaimana pengkhianatan Bani Nadir kepada Rasulullah, pengkhianatannya Bani Qainuqa, pengkhianatannya Bani Quraizah. Ya, bahkan puncaknya mereka ingin membunuh, Bani Nadir itu ingin membunuh Rasulullah, ya, ingin dilempar batu dari atas tingkat rumahnya ketika Rasulullah bertamu ke rumah mereka. Begitu hianatnya mereka itu. Nah, kemudian kendati demikian, kaum Yahudi tidak membalas kebaikan dengan kebaikan serupa. Bahkan mereka terus membuat makar terhadap Islam dan umatnya. Yahudi yang oleh umat Islam diperlakukan dengan adil dan baik, mereka tidak membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Ya, mereka justru membalas kebaikan itu dengan sikap-sikap buruk mereka. Ya, jadi kebaikan yang diberikan, yang ditunjukkan oleh umat Islam, kebaikan dan keadilan yang ditunjukkan umat Islam, ya, kepada Yahudi dan bangsa selain Yahudi, justru dibalas oleh Yahudi itu bukan dengan kebaikan, ya, tetapi dengan pengkhianatan. Ya. Kemudian sepanjang sejarah, kaum Yahudi adalah orang-orang yang rakus. Ya, ini kesimpulan beliau. Sepanjang sejarahnya, kaum Yahudi adalah orang-orang yang rakus, yang jahat, yang suka berperang dan menyebar fitnah, sehingga membuat bangsa-bangsa lain membenci dan menindas mereka. Ya, saya sudah sampaikan di hampir seluruh negeri-negeri Eropa, orang Yahudi itu diusir, ya, dari negeri-negeri
Eropa. Nah, ini karena sikap-sikap pengkhianatan orang-orang Yahudi dimanapun mereka tinggal. Kemudian, nah ini, di antara strategi Yahudi dalam rangka mereka menguasai dunia yang paling menonjol, ya, mereka ini menguasai media massa, ya, media massa dan mempunyai pengaruh dalam perpolitikan. Ya, saya sudah sampaikan di pertemuan 2 kali yang lalu bagaimana, ya, keluarga besar, ya, tokoh Yahudi Amerika itu mengelola bisnis media massa, mulai dari koran, majalah, pertelevisian di Amerika, di Inggris, dan di negeri-negeri lain. Sehingga ketika media massa di tangan mereka, mereka bisa leluasa membangun opini-opini sesat. Paham ya? Media massa mereka sudah kuasai. Sehingga dengan leluasa mereka bisa membangun opini-opini sesat menurut versi mereka. Ya. Opini-opini yang jelas merugikan kaum muslimin dan bangsa Palestina. Sayangnya, ya, sayangnya kata Dr. Thoriq As-Suwaidan, umat Islam ini lemah, ya. Umat Islam tidak berhasil menguasai pers dimanapun, ya. Di negeri-negeri Arab itu juga masih dikuasai oleh jaringan Yahudi, ya. Ini di negeri Arab, ya, apalagi di negeri-negeri non Arab. Seluruh berita-berita yang menguntungkan Islam dan merugikan Yahudi tidak akan bisa bakal berita-berita itu langgeng. Sekarang saja kalau muncul, ya, berita-berita yang diupload oleh salah seorang di TikTok atau di mana, itu berita-berita itu yang menyudutkan Yahudi dan mengangkat-angkat Palestina, nggak lama itu cepat dihilangkan. Ya, sekarang ini, ya, yang berita-berita itu punya semangat untuk mengangkat Palestina dan menjatuhkan Yahudi, ya, dengan tampilan-tampilan videonya, itu nggak lama itu berita-berita itu hilang begitu aja. Ini bukti atas, ya, kuasanya mereka menguasai jaringan pers. Sementara kata Dr. Thoriq As-Suwaidan, kaum muslimin ini lemah, tidak bisa menguasai pers, apalagi politik. Ya, kaum muslimin lemah. Jangankan kaum muslimin Indonesia, kaum muslimin yang ada di dunia Arab itu, ya, sudah banyak yang bekerja sama dengan Israel. Ya. Kemudian satu sikap ajakan untuk berdamai dalam kondisi perang merupakan kecenderungan kepada sikap dari bangsa yang lemah. Ya. Jadi Dr. Thoriq As-Suwaidan ini mengatakan kalau ada satu sikap, ya, untuk menghadapi menghadapi orang-orang Israel, ya, sikap itu cenderung untuk berdamai, itu menunjukkan sikap yang lemah. Ya. Karena apa? Negeri Palestina itu negerinya kaum muslimin, dirampas kemudian diperangi, penduduknya diusir. Nah, terus mau berdamai, kan lucu. Ya, ini satu sikap yang menunjukkan kelemahan umat Islam. Ya. Mestinya maksud daripada penulis ini, ya, umat Islam yang dirampas tanahnya di Palestina, ditumpahkan darahnya, itu solusinya bukan damai. Karena apa? PBB saja, PBB itu dibikin Yahudi. Amerika pendukung utama Yahudi. Coba lihat sekarang ini, ya, sudah 1 tahun lebih ini, adakah Israel berhenti menyerang? Gak ada. Ya, orang yang ada di dewan itu berteriak-teriak beberapa negara, gak bisa. Ya. Karena apa? Beberapa negara tidak merespon, ya, dan tetap memberikan dukungan support kepada Israel, termasuk yang paling besar Amerika. Dan Amerika punya hak veto. Semua setuju, kalau Amerika nggak setuju diveto, tak selesai. Karena yang bikin PBB ya mereka. Ya, maka solusi itu nggak ada lain. Ini kalau kita pahami maksud Dr. Thoriq As-Suwaidan ini,
Solusinya itu bukan berdamai, solusinya lanjutkan terus itu peperangan. Ya. Sampai Yahudi bertekuk lutut. Mungkinkah itu? Sekarang pertanyaannya, mungkinkah itu? Mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Karena apa? Sejarah itu telah berkata seperti itu. Ya, Rasulullah perang Badar 313 lawan 1000. Ya. Rasulullah dari terusir seorang diri, pengikutnya hanya berapa orang? Hanya butuh waktu 23 tahun bisa menguasai dua raksasa dunia, Persia dan Romawi. Ya. Di zaman Umar bin Khattab, Persia Romawi ini superpower tunduk. Ya. Masya Allah, kalau kita rajin baca sejarah, kita akan meneteskan air mata. Ya. Sampai dikatakan di Al-Quran itu, pengikut-pengikut Rasulullah dikatakan dalam surat Al-Baqarah itu sufaha. Di surat mana itu? Awal-awal surat Al-Baqarah. Apakah kamu ingin ya mendengar, mengikuti sufaha orang-orang bodoh itu? Ya, pengikut Rasulullah banyak budak yang nggak punya sandal aja nggak punya. Ya, budak-budak lemah seperti itu. Dihinakan, termasuk generasinya Bilal bin Rabah di zaman Rasulullah. Ya. Bilal yang hitam itu dihinakan, dijual belikan, bukan hanya Bilal saja. Ya, orang-orang seperti Bilal itu jadi budak, dihinakan, dan mereka itu yang disebut sufaha, orang-orang bodoh di zaman Rasul. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah. Ya. Di zaman Umar bin Khattab, ya, saya sudah sampaikan di subuh yang lalu. Ya. Kuliah subuh yang Jumat itu. Di zaman Umar bin Khattab, induknya kerajaan besar Persia yang dipimpin oleh ya seorang pembesar namanya Yazdegir Kisra. Ya. Kalau orang Nasrani Eropa Kaisar. Kalau mereka orang Parsi menyebut Kisra. Kisra Yazdegir. Ya, jenderalnya saja pakai mahkota. Punya seorang jenderal namanya Rustam. Jenderalnya pakai mahkota. Negara-negara Arab dikuasai ketika itu. Di zaman Umar bin Khattab di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, induknya kerajaan yang di situ ada Yazdegir dikuasai oleh umat Islam. Siapa yang menguasai benteng terakhir kerajaan ya, kebesaran Parsi ketika itu? Budak-budak hitam. Ya, budak-budak hitam. Di antaranya Rubai bin Amir. Ya, Rabi bin Amir. Rabi bin Amir ini pernah diutus oleh Sa'ad untuk menghadapi pemimpin Kisra, pemimpin Parsi. Berunding sebelum diserang. Sengaja yang diutus itu bukan dari golongan bangsawan Arab. Tetapi yang diutus itu seorang budak namanya Rabi bin Amir. Pendek orangnya, pesek. Ya. Diutus untuk berunding dengan pemimpin Parsi yang duduk di singgasana. Apa yang terjadi? Rabi bin Amir ketika masuk ke istananya Yazdegir, dia menolak untuk memarkirkan kuda kecil. Dia pakai kuda poni. Kuda poni yang panjang rambutnya itu, ya, dia menunggangi kuda poni. Ketika ingin masuk ke istana itu dicegat oleh pengawalnya. Tidak boleh masuk kuda. Oh, kalau nggak boleh masuk kuda, saya pulang. Kalau pulang artinya apa? Nggak ada perundingan, yang ada perang. Ya. Saya tetap harus masuk dengan kuda saya. Akhirnya terpaksa mereka menyerah. Masuk dia dengan kuda, disuruh ketika mendekat kepada singgasananya raja, disuruh menunduk. Dia tidak mau menunduk. Dia justru dengan tegaknya, diangkat kepalanya tegak, kudanya digeret sama dia. Dia jalan itu bukan maju tapi mundur. Kaisar Yazdegir dan Jenderal Rustum itu dikasih pantat oleh Rubai bin Amir. Dia jalan mundur untuk apa? Menghinakan orang kafir.
Ya. Dan sampai di depan singgasananya Rubek ini, Kaisar Pesri ini, kuda poninya itu oleh Rubek bin Amir disuruh menginjak-injak karpet yang tebal itu. Ya. Pedang dia yang menyembul itu dia gores-goreskan sampai itu karpetnya hancur. Sengaja. Tapi mereka nggak sanggup untuk marah. Allah melemahkan mereka. Mereka hanya melotot saja. Itu pernah terjadi. Umat Islam yang tertindas, lemah, dimenangkan oleh Allah dengan cara seperti itu. Nah, maksud ini, penulis ini, kalau kalian berdamai itu menunjukkan kelemahan. Karena apa? Pendahulu kalian, Rasulullah dan para sahabat itu tidak menempuh jalan itu. Lanjutkan saja itu jihad-jihad kalian. Nanti Allah punya cara sendiri. Bagaimana Allah menghancurkan hebatnya Amerika. Bagaimana Allah menghancurkan Eropa? Allah punya cara sendiri. Mungkinkah itu? Mungkin. Lihat saja hari ini. Orang berbondong-bondong di Eropa masuk Islam. Dan jumlahnya nggak salah-salah. Di Eropa sedang terjadi Islamisasi yang hebat. Ya. Ini pembantaian. Seiring dengan pembantaian. Ya, banyaknya pembantaian. Banyak juga orang di sana masuk Islam. Itu di Eropa dan di Amerika. Nanti Allah punya cara sendiri bagaimana menghancurkan Amerika. Mungkin dengan tangannya orang-orang Amerika sendiri. Ya. Nah, itu. Ini. Ya. Kemudian tidak sedikit di kalangan Yahudi. Ya. Yahudi dan orang-orang Barat sendiri yang menolak dan menentang kezaliman Israel. Bahkan menolak berdirinya negara Israel. Ya. Dengan mereka, dengan orang Yahudi ya, yang menentang berdirinya negara Israel, maka kita boleh bekerja sama, kata Dr. Thariq Az-Zuhaidan. Manfaatkan orang-orang Yahudi yang menentang berdirinya negara Israel itu untuk bisa saling bekerja sama, ya, dalam rangka menghadapi Yahudi. Kepada mereka kita boleh bekerja sama, memanfaatkan mereka untuk menuntut hak dan keadilan atas tanah Palestina. Ya, gitu. Di orang-orang Yahudi yang tidak setuju, ya, bangsa Yahudi menguasai Palestina, manfaatkan mereka itu. Untuk apa? Untuk pada saatnya nanti menuntut hak, ya, menuntut hak atas tanah Palestina. Belum azan ya? Masih ada waktu ya? Sudah azan? Belum? Hah? Sudah azan? Oh, belum azan. Sampai hari ini, kesimpulannya sampai hari ini, dunia Arab itu bungkam. Sampai hari ini. Tiap hari darah itu tercecer. Dunia Arab sampai hari ini bungkam. Ya. Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, ya, Qatar. Jangan tanya lagi Saudi. Diam. Karena apa? Beberapa negara itu sudah menjalin hubungan, ya, dengan Israel. Ya. Mesir yang berbatasan langsung sampai hari ini penguasanya tidak ada respon, diam. Ya. Dibatasi desa tembok yang besar di daerah Rafah, diam. Karena apa? Merasa terikat perjanjian dengan Israel. Itu sebab pertama. Mereka nggak berani, ya, nggak berani memihak kaum muslimin karena sudah ada perjanjian dengan orang Israel. Sebab kedua, negeri-negeri Arab ini, terutama Saudi, sebab kedua peristiwa Gaza ini, mereka tidak ingin membela, ya, bangsa mujahid Gaza ini karena apa? Warga Gaza, terutama mujahidin Gaza itu banyak orang-orang Ikhwanul Muslimun. Itu sebabnya. Ya, karena mereka tahu pejuang-pejuang Hamas itu banyak orang-orang Ikhwanul Muslimun. Mereka ini orang-orang di Saudi dan Timur Tengah lainnya itu alergi dengan namanya Ikhwanul Muslimun. Mereka nggak suka dengan Ikhwanul Muslimun. Ya, di zamannya bapaknya Asad ini, Bashar Asad, bapaknya namanya Hafez Asad. 12.000 orang-orang Ikhwan Muslimun dibantai. Ya, di Yordania, ya, sehingga muncul seorang mujahid namanya Syekh Marwan Hadid yang menentang itu, dibantai di Yordania. Siapa Bashar Asad? Siapa Hafiz Asad? Orang
Syiah. Hafiz Asad, Bashar Asad itu Syiah. Membantai orang-orang Ikhwanul Muslimin yang ada di Yordania. Kok hari ini Ikhwanul Muslimin Hamas dituduh Syiah? Ini aneh, ya, aneh. Tapi itu yang terjadi. Ya, jadi sebab kedua, negeri-negeri Arab gak mau bela, ya, raja-raja Arab termasuk Saudi, karena yang berjuang di sana itu orang-orang Ikhwanul Muslimun. Mereka gak mau bela. Ya, satu-satunya penguasa Arab yang memihak kepada Ikhwanul Muslimun, ya, cuman Raja Faisal, rahimahullah. Cuman Raja Faisal, ada videonya sampai sekarang. Ya, pernah lihat pidato Raja Faisal? Hei bangsa Arab, apa kerja kalian? Tidakkah kau lihat darah-darah saudaramu ditumpahkan? Jihad sebagai solusi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Raja Faisal. Selain Raja Faisal, ya, makanya mereka bungkam sampai sekarang. Ya. Karena apa? Pertama, sudah terikat perjanjian dengan Yahudi. Yang kedua, orang-orang Gaza, terutama mujahidnya itu orang-orang Ikhwanul Muslimun. Karena di apa? Menurut mereka, dimanapun nanti Ikhwan Muslimun itu tumbuh subur, mereka pasti akan menguasai negara itu. Paham? Ikhwan Muslimun, dimanapun mereka akan tumbuh, mereka satu waktu akan menguasai negara itu. Orang Arab nggak ingin hilang kekuasaannya. Ya, mereka nggak mau hilang kekuasaannya. Sistem dinasti dari bapak ke anak seperti itu. Maka mereka tidak ingin bantu. Ya, darah-darah ditumpahkan sampai hari ini bungkam karena dua sebab ini. Terikat hubungan, ya, perjanjian dengan Yahudi. Yang kedua karena yang berjuang di sana itu orang-orang Ikhwanul Muslimun. Ini ada hadis, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah mendatangi Ka'bah, ya, dan mengucapkan, ya, ucapan selamat kepada Ka'bah sambil Rasulullah mengatakan ma'a'adhamika wa'adhama hurmatik. Ya. Betapa agungnya engkau wahai Ka'bah dan betapa agungnya kehormatanmu. Rasulullah mengatakan betapa agungnya engkau wahai Ka'bah dan betapa agungnya kehormatanmu. Walal mu'minu a'dhamu indallahi hurmata minki. Tetapi kehormatan seorang muslim jauh lebih agung daripadamu. Tapi kehormatan seorang muslim jauh lebih agung daripadamu, Ka'bah. Di hadis yang lain, ya, di hadis ini sahihkan oleh Albani, yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i At-Tirmizi, la zawalu dunya ahwanu 'ala Allahi min qatlil mu'minina bighairi haqq. Musnahnya seluruh dunia, lenyapnya seluruh dunia itu masih ringan di hadapan Allah daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa sebab yang hak. Ya, musnahnya seluruh dunia, ya, di hadapan Allah itu lebih ringan, ya, daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa sebab yang hak. Ya, bahkan ada hadis, runtuhnya bangunan Ka'bah batu demi batu itu lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Ada seorang ustadz saya lihat di YouTube, ada pertanyaan, nggak usah sebut namanya ustadz. Kenapa ustadz kok sampai sekarang Saudi belum mau membela, turun tangan membela Palestina, Gaza? Jawaban ustadz ini, kalau Saudi ikut, ya, membantu dengan kekuatan militer, pasti akan diserang oleh Israel. Israel pasti akan menyerang balas. Sementara di Mekah Madinah tempat orang melaksanakan umroh, tempat orang melaksanakan haji. Nah, lantas bagaimana dengan hadis ini? La zawalud dunya, lenyapnya seluruh dunia termasuk di dalamnya Mekah dan Madinah, itu lebih ringan di hadapan Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Itu kenyataan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Azannya. Azan. Ya, sudahlah. Ini sudah kita rampungkan, ya, pembahasan kajian
asal usul Bani Israel, ya, sampai pertemuan yang ke-32. Ya, kita tunggu saja nanti, ya, sampai malam Rabu depan. Ya, apakah kita akan lanjutkan dengan kajian-kajian yang lain atau mungkin nanti ada orang selain saya yang akan menggantikan. Sebelum saya tutup, saya mohon izin ini untuk tidak sholat berjamaah Isya di sini, karena di Kampung Melayu itu, di musola Masjid Al-Munawwarah itu ada kajian ba'da Isya, dan diminta saya untuk sholat Isya berjamaah di sana supaya jamaahnya nggak pulang. Nah, di sana mungkin Isyanya lebih cepat, ya, Isyanya lebih cepat. Jadi di undangannya itu diminta saya untuk sholat Isya berjamaah di Masjid Al-Munawwarah Kampung Melayu. Ya, jadi mohon maaf, saya sholat Isyanya berjamaah di Kampung Melayu. Demikian saja kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.